Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Teori Belajar Behavioristik, yang beranggotakan Wisnu Ramadan, Wina Patricia Agustin, Oni Pramudita, Desyanti Hasita Putri, dan Elisa Budiarti. Pada video ini, kami akan membahas tentang pengertian dari teori behavioristik, tokoh-tokoh pendukung teori behavioristik, dan implikasinya dalam pembelajaran. Pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan perilaku ini terjadi karena adanya rangsangan, yaitu stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau yang disebut sebagai respon. Stimulus di dalam pendidikan adalah lingkungan yang menyebabkan anak belajar baik internal maupun eksternal. Sementara itu, respon adalah reaksi fisik terhadap stimulus. Perilaku stimulus respon inilah yang membuat kegiatan belajar menjadi sebuah proses penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan reinforcement dari lingkungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tokoh dari teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan Pavlov, ada John B. Watson, ada Thorndike, dan B.F. Skinner. Tokoh yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dikenal dengan teorinya yaitu classical conditioning theory atau pembiasaan klasik. Nah, teori ini memahami pembelajaran sebagai proses menghubungkan stimulus yang telah menimbulkan respon tertentu dengan stimulus baru, sehingga stimulus yang baru menimbulkan respon yang sama. Pavlov meneliti teori ini melalui pencobaan terhadap anjing. Berikut skema percobaan dari Pavlov. Yang pertama, Pavlov memberikan stimulus kepada anjing berupa daging. Nah, anjing tersebut memberikan respon berupa air liur. Pada tahap kedua, Pavlov mengganti makanan dengan bel. Namun ternyata anjing tersebut tidak memberikan respon. Dan pada tahap ketiga, Pavlov menggabungkan dua tahap sebelumnya, di mana Pavlov membunyikan bel disertai memberikan makanan berupa daging. Ternyata anjing tersebut mengeluarkan respon berupa air liur. Hal ini dilakukan berulang kali hingga anjing tersebut terbiasa. Hingga pada tahap 4, Pavlov hanya membunyikan bel sebagai stimulus dan ternyata anjing tersebut mengeluarkan air liur sebagai respon. Selanjutnya yaitu John B. Watson. Teori belajar behavioristik dipelopori oleh John B. Watson yang menganggap bahwa fokus utama studi psikologi adalah perilaku. Aliran behavioristik percaya bahwa perilaku adalah hal yang sepatutnya dipelajari karena dapat dikaji secara langsung. John B. Watson juga mengadakan penelitian berdasarkan prinsip pembiasaan klasik yang dikenal sebagai The Little Albert Experiment. Berikut skema percobaan dari The Little Albert. Dalam percobaan ini, John B. Watson melibatkan seorang anak kecil dalam sebuah ruangan, di mana dalam ruangan tersebut diizinkan tikus putih untuk berkeliaran. Pertama-tama, Albert tidak merasa takut. Nah, kemudian John B. Watson memukul batang baja setiap kali Albert mencoba untuk meraih tikus. Nah, suara keras yang ditimbulkan dari Watson yang memukul batang baja membuat Albert merasa takut dan menangis. Nah, hal ini dilakukan berulang kali setiap kali Albert mencoba untuk meraih tikus, hingga Albert akhirnya mencoba untuk menjauh dari tikus. Nah, dalam hal ini, Albert dikondisikan untuk takut pada tikus. B.F. Skinner ikut mendukung teori behavioristik melalui teorinya yang dikenal sebagai operant conditioning theory. Teori ini memiliki komponen stimulus, respon, dan konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nantinya akan memunculkan perilaku. Berikut skema pencobaan dari B.F. Skinner, di mana yang menjadi objek penelitian adalah tikus. Pada tahapan pertama, seekor tikus yang lapar dimasukkan ke dalam kotak yang terdapat tuas. Ketika tikus menekan tuas, maka akan ada makanan yang muncul dari lubang. Setelah menekan sekali, maka tikus akan menekan lagi dan lagi karena mengetahui adanya konsekuensi positif dari perilakunya. Selanjutnya yaitu Thorndike.
Edward Lee Thorndike merupakan salah satu tokoh penting yang turut berjasa dalam teori behavioristik. Teori yang dikembangkan Thorndike yaitu teori koneksionisme yang didasarkan pada percobaan kucing dalam kandang. Setelah melakukan percobaan tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa terdapat 3 prinsip dalam proses belajar. Yang pertama yaitu law of readiness, kedua law of exercise, dan yang ketiga law of effect. Pencobaan koneksionisme melalui kucing menunjukkan bahwa kucing dapat keluar dari kandang melalui trial dan error. Kucing diberikan stimulus berupa makanan. Nah, secara tidak sengaja, kucing membuka kail kunci sehingga pintu kandang terbuka. Hal ini dilakukan secara berulang kali hingga kucing tersebut hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membuka kandang. Selanjutnya yaitu implikasi. Dalam teori behavioristik, belajar adalah sebuah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalamannya. Nah, hal ini dapat dilihat melalui interaksi respon dan stimulus. Peserta didik dapat dibilang telah belajar jika bisa memperlihatkan suatu perubahan perilaku. Pandangan konsep behavioristik melihat bahwa tingkah laku individu adalah hasil belajar yang mampu diperbaiki dengan memodifikasi dalam kondisi belajar dan dikuatkan dengan berbagai penguatan sehingga mampu mempertahankan tingkah laku dan sebuah hasil belajar. Peran guru dalam pembelajaran. Pertama, guru berperan sebagai fasilitator, di mana dalam pembelajaran, guru tidak memberikan banyak ceramah, melainkan instruksi singkat yang diikuti oleh contoh konkret sebagai stimulus. Yang kedua, guru melakukan latihan dan pengulangan untuk mengembangkan bakat dan membentuk perilaku siswa sesuai yang diharapkan. Dan yang ketiga, guru memberitahukan hasil belajar siswa, mengoreksinya, memberitahu kesalahan, dan memotivasi siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu aktivitas siswa. Yang pertama, berlatih melalui pengulangan dan pembiasaan. Yang kedua, memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan guru. Dan yang terakhir, siswa mematuhi aturan yang berlaku, baik di sekolah maupun di kelas, untuk menghindari punishment atau untuk mendapat reward. Berdasarkan materi yang telah diuraikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran berikutnya. Nah, tokoh-tokoh kunci dari teori ini adalah Ivan Pavlov, John B. Watson, Ivan Lee Thorndike, dan B.F. Skinner. Teori behaviorisme tetap memiliki pengaruh dan relevansi dalam konteks pembelajaran, terutama dalam hal penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran dapat diaplikasikan secara maksimal untuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media, dan fasilitas pembelajaran yang ada di sekolah pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.